Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kajian Matan Jurumiyah versi tasawufnya ya, atau sufisme Matan Jurumiyah, sisi spiritual daripada Matan Jurumiyah yang diungkap oleh Al-Imam Ahmad bin Ajif Al-Hasani dan kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Kuhani atau Al-Kuhin ya, radhiyallahu anhum ajma'in wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa ma'arifihim wa barakatihim fid darain amin ya rabbal alamin. Taib, wa aqsamuhu thalathatun. Jadi kalam sudah kita baca kemarin adalah ungkapan yang diiringi dengan perbuatan. Itu intinya. Atau dilengkapi dengan artinya secara zahir dan batin. Karena kalam yang timbul dari hati maka akan sampai juga ke hati. Beda halnya yang timbul hanya dari mulut atau dari lidah, maka batasnya sampai kepada telinga saja. Itulah kalam anda sufiyah menurut orang-orang sufi. Sekarang wa aqsamuhu salasatun, halaman 42 ya. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Sebagian belum punya kitab ya? Sedang dicetak. Ayo. Dan macam-macam isim ada 3 isim, fi'il dan macam-macam kalam ada 3 isim, fi'il dan huruf. Begitu pula macam-macam kalam yang mana dengan kalam itu seseorang sampai kepada Tuhannya, dapat sampai kepada Tuhannya adalah 3. Aqsamul kalam alladhi yasilu bihi al-'abdu ila hadrati maulahu thalathatun. Pertama, ismun ay dzikrul ismil mufradi wa huwa Allah. Isim di sini maksudnya zikir isim mufrad Allah. Disebut dengan zikir isim jadi zikir dengan Allah itu, atau Allah disebut dengan zikir isim mufrad. Itu nama yang lebih tepat daripada zikir isim zat. Karena isim zat ini, zat itu kan zatnya Allah, tidak boleh kita dekati, tidak boleh kita bahas, tidak boleh kita bicarakan segala yang berkaitan dengan zat Allah, karena kita tahu diri. Sifat-sifat Allah kita bicarakan ya, asma-asma Allah kita bicarakan. Kalau zatnya jauh-jauh ya, karena yang Allah beritahukan isimnya, sifatnya. Allah tidak pernah memberitahukan zatnya, kecuali mensucikan zatnya dari kecuali menyebutkan sifat-sifat kesucian, kemahasucian zatnya daripada segala yang ada pada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan segala kemuliaan dari segala yang mereka sifatkan tentang zat Allah. Baik. Jadi bukan isim zat, tapi isim sifat. Allah itu bukan isim zat. Karena zatnya Allah tidak diketahui, maka isim zatnya Allah juga tidak diketahui. Isim sifatnya yang kita ketahui. Isim sifat kasih sayang Allah apa isim siapa? Apa itu? Isim sifat kasih sayang Allah apa? Allah punya sifat kasih sayang. Apa isim daripada sifat itu? Rahman. Rahman dan
Rahim. Allah punya sifat penyabar. Apa isim daripada sifat itu? Sabur. Paham isim sifat? Ada namanya isim af'al. Asma'ul af'al, isim fi'il. Perbuatan Allah. Perbuatan Allah punya isim. Misalnya perbuatan Allah menciptakan. Apa isim perbuatan itu? Hah? Allah punya perbuatan menciptakan. Apa isim perbuatan itu? Khaliq. Bukan makhluk, masa Allah makhluk? Ya. Allah punya perbuatan menghidupkan. Apa isim perbuatan itu? Menghidupkan. Menghidupkan. Yang maha menghidupkan apa dalam asma husna? Yo, pacuan ke? Muhyi ya? Muhyi. Allah punya perbuatan mematikan. Apa isim perbuatan itu? Mumit. Paham isim af'al? Kalau yang tadi sebelumnya namanya isim sifat. Allah punya sifat mulia. Apa isim sifatnya? Karim. Allah punya sifat. Ya, ada sifat, ada ada af'al. Sifat dan af'al punya isim atau asma. Seperti contoh tadi. Zat, angkat tangan. Isim zat juga angkat tangan. Terus Allah punya sifat ketuhanan. Apa isim sifatnya itu? Sifat itu? Allah punya sifat Tuhan. Apa isim sifat itu? Allah punya sifat ilah, uluhiyah. Apa isim sifat uluhiyah itu? Allah. Paham gak ini? Kok ngangak-ngangak gitu kalian? Jadi Allah itu isim sifat apa? Sifat apa? Rahman isim sifat apa? Isim sifat yang mana? Kasih sayang. Karim isim sifat apa? Ya. Allah isim sifat apa? Ya, iluhiyah atau ketuhanan. Paham itu? Kalian harus paham kalau sekelas mahat harus menguasai itu. Jadi ada asma, ada ada sifat, ada af'al. Masing-masing daripada asma dan af'al ini punya masing-masing daripada sifat dan af'al ini punya asma. Di antara sifat Allah adalah sifat ketuhanan itu, sifat ilah. Isim daripada sifat ilah itu adalah Allah. Maka Allah adalah isim sifat uluhiyah, bukan isim zat. Isim zat tidak ada yang tahu kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maka zikir isim mufrad. Isim mufrad, kenapa ada isim mufrad? Allah itu isim mufrad. Maksudnya isim mufrad itu sendiriannya kan, mufrad kan sendiri. Tidak ada tambahan subhana, tidak ada tambahan akbar, tidak ada tambahan, paham? Alhamdulillah, tidak ada kan? Maka disebut dengan isim mufrad. Qala ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Udhkur isma rabbik. Sebutlah nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Berarti menjalankan perintah udhkur isma rabbika itu bagaimana? Sebutlah nama Tuhanmu. Ayo, laksanakan. Sebut nama Tuhanmu. Hafal, coba laksanakan. Hah? Sebut nama Tuhanmu. Jawab langsung. Sebut nama Tuhanmu. Berarti bagaimana melaksanakan perintah wadhkur isma rabbika? Memperbanyak atau menyebut nama Allah. Jadi maksud saya begini, jika ada yang bertanya, apa sih dalilnya zikir isim Allah kan begitu. Dalam tarekat kan Allah. Kalau ada yang meragukan itu, mempertanyakan itu, justru
apa ya kita bilang, justru itulah perintah Allah yang sebenarnya dalam berzikir. Udhkur isma rabbika wa dzakara isma rabbih wa dzakara isma rabbik. Apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dan seterusnya. Menyebut nama Tuhan. Sekarang saya tanya, saya perintahkan, sebut nama negaramu. Sebut nama tempat belajarmu. Sebut nama Tuhanmu. Sebut nama istrimu. Belum ya? Sebut siapa istri yang diinginkan. Banyak pasti kan? Jadi kalau kita bilang sebut nama Tuhanmu, apa jawabannya? Allah. Kalau jawabannya subhanallah misalnya, benar apa salah? Sebut nama Tuhanmu, subhanallah. Salah kan? Masa itu nama Tuhan kita? Sebut nama Tuhanmu, Allahu Akbar. Bukan itu nama Tuhan kita kan? Itu jawaban yang salah. Berarti zikir yang sebenarnya itu memang Allah. Yang lain itu kurang tepat. Dan memang benar lain namanya kan semua itu. Ayo subhanallah namanya apa? Tasbih namanya kan? Allahu Akbar namanya apa? Alhamdulillah. Tahmid atau hamdalah ya. La haula wala quwwata illa billah namanya apa? Allah namanya apa? Ini zikir. Paham? Inilah zikir yang benar. Jadi orang bilang Allah, Allah, itulah dia sedang berzikir. Tapi kalau dia bilang subhanallah, namanya apa itu? Sedang apa? Bertasbih namanya kan? Astaghfirullahaladzim, namanya sedang apa? Allah sedang zikir. Itu zikir yang asli, itu zikir dengan Allah. Taib, fal ismul mufradu huwa sultanul asma. Wa ismullahil a'zam fala yazal muridu yadhkuruhu bilisanihi wa yahtazzu bihi hatta yamtaziju bilahmihi wa damihi wa tasri anwaruhu fi kulliyatihi wa juz'iyatihi fa yattahidu adh-dhakir wal madhkur fa yantaqilu adh-dhikru ila al-qalbi thumma ila ar-ruhi thumma ila as-sirr. Subhanallah. Jadi kelebihan daripada zikir isim Allah itu apa? Dia punya cahaya luar biasa, zikir isim Allah. Cahaya daripada isim Allah ini kalau terus kita zikirkan dengan lisan kita, Allah, 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 atau Allah, 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 maka cahaya daripada zikir itu akan menyinari darah dagingnya, bilahmihi wa dami. Selanjutnya watasri anwaruhu fi kulliyati wa juz'iyati. Cahaya itu terus, jika terus menerus diulang-ulang, makanya udzkurullaha dzikran. Karena di sebanyak-banyaknya, maka cahaya daripada terus akan masuk ke dalam sumsum kalbunya. Maka fayantaqilu dzikru ilal qalbi. Maka kemudian cahaya daripada zikir itu masuk ke dalam hati. Jadi awalnya kan lidah saja. Hatinya mungkin melamun ya. Atau tidur atau apa. Tidak apa-apa. Memang harus begitu. Nanti cahaya zikir itu akan, kan kita tidak lihat, tapi dia terus berjalan, terus memancar sampai ke dalam, terus kita terus ulang-ulang menyebut nama Allah, cahaya nama Allah itu terus akan merasuk ke dalam hati, maka hatinya pun akan terang benderang dengan cahaya zikir tersebut. Tsumma ila ruh, lalu terus kepada rohnya, maka tsumma ila sir, fahina idzin yakhrusul lisan wa yahsulu 'ala mahall asy-syuhud wal 'ayan. Fayasiru dzikru lisani dzamban min adz-dzunubi 'inda musyahadati 'allamil ghuyub. Kalau sudah semuanya bercahaya, mudah-mudahanlah kita mencapai itu ya. Ini kita tidak ngaji dalam ya, ini kita bukan ini sekaligus kita jadikan doa dengan mengkaji ini, paling tidak mengenal, dan insya Allah berkat ini
Siapa tahu kita mencapai itu. Amin ya rabbal. Karena sudah semuanya terpancar, maka semuanya terbuka, semuanya dapat melihat, semuanya dapat menyaksikan keagungan Allah. Atau menyaksikan cahaya-cahaya keagungan Allah. Bukan menyaksikan zat Allah. Pokoknya jauh-jauh dari zat. Tidak usah berbicara tentang zat. Berbicara tentang keagungan, sifat kemuliaan, cahaya Allah. Bilang seperti itu. Jangan sampai bilang zat Allah. Ya, supaya kita tidak terjerumus kepada tashbih dan semacam itu, tajsim dan lain-lain. Maka kemudian lisan ini menjadi diam. Kenapa diam? Malah ketika dia masih berzikir, malah menjadi dosa. Makanya ada ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Pahala orang-orang yang mulia, pahala orang-orang abrar adalah dosa bagi orang-orang yang muqarrabin, yang lebih tinggi. Jadi ada abrar, ada muqarrabin. Yang baik bagi yang bagi abrar itu pahala, jika dilakukan oleh yang muqarrabin malah dosa. Contoh sederhana, anak TK atau anak SD. Anak SD atau anak TK joget-joget di kelas kan. Anak TK kan apa kerjaannya selain main-mainin, joget-joget, menari-nari kan. Itu kita jempolin, tepuk tangan kan kita. Hebat gitu kan. Coba anak SMA joget-joget di kelas. Masa kita jempolin, malah kita usir kan. Nah, itu kan bagus bagi anak TK, tidak bagus bagi anak SMA. Kan gitu. Zikir lisan bagus bagi orang-orang mungkin yang di derajatnya di bawah, tapi bagi yang sudah musyahadah sampai kepada maqam musyahadah, malah kesalahan dia apabila dia menyebut. Begini misalnya contoh saja ya, walillahil mathalul a'la. Kita menyebut-nyebut nama seorang yang kita rindukan ya. Selalu kita sebut namanya, kita panggil atau apa, kita rindukan. Kalau ketemu masa kita sebut lagi namanya, kan sudah di depan. Ya. Bisa marah dia. Ngapain manggil terus, kan ini ada saya itu kan? Dan saya sudah ada di depan. Lagi kita panggil-panggil berarti dia kita anggap baki itu berarti. Kan begitu. Contoh sederhana itu. Tapi itu memang tidak bisa diungkapkan, hanya bisa dirasakan. Mudah-mudahan kita mencapai itu. Amin. Taib. Fadzikru mansyurul wilayah, kita lompat ke bawah. Wala budda minhu fil bidayati wan nihayah wa huwa babun 'azimun lid-dukhul 'ala Allah. Kama qala asy-sya'iru adz-dzikru babun 'azimun anta dakhiluhu faj'al li manzilatil anfasi harrasa. Jadi zikir itulah bab paling agung untuk masuk ke singgasana Allah. Ya. Artinya zikir itu kunci, zikir itu bekal, zikir itu segala-galanya. Fil bidayah wan nihayah. Di awal dan di akhir harus kita terus berzikir. Itu baru isim ya. Habis itu fi'il. Yang kedua watsani al-fi'lu. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Sebagai macam bagian daripada kalam yang mulia tadi. Al-maqsudu bihi mujahadatun nafsi fi kharqi awaidiha. Fi'il di sini adalah mujahadatun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Itu fi'il. Kalau isim tadi apa? Menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Sedangkan fi'il jangan hanya berzikir saja, tapi juga harus ada mujahadah. Harus ada riyadhah namanya kan? Harus ada kesungguhan dalam melawan hawa nafsu. Fayakhriqu kathratal kalami bis-samti wa kathratan naumi bis-sahri wa kathratal akli bil-ju'i. Subhanallah. Kenapa para wali itu terjadi hal-hal di luar kebiasaan pada seorang wali disebut dengan karamah. Kan karamah sesuatu yang di luar kebiasaan. Karena para wali itu sudah
melakukan hal-hal luar biasa dulu sehingga Allah memperlakukan atau memberikan walinya itu kejadian yang luar biasa. Jadi dia melawan kebiasaannya dulu. Kalau mau Allah merubah kebiasaan kita, maksudnya kalau mau Allah itu membuat sesuatu yang luar biasa pada diri kita, karamah lah ya, maka lawan kebiasaan kita dulu. Kita dulu lakukan yang di luar kebiasaan kita. Paham? Apa kebiasaan kita ini? Kathratul kalam, banyak bicara. Itu kan kebiasaan kita. Betul tidak? Lawan kebiasaan kita itu dengan banyak diam. Kita punya kebiasaan kathratun naum. Lawan kebiasaan itu. Buat sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Berarti kita as-sahar, bergadang untuk ibadah. Kebiasaan kita apa? Kathratul akli. Apa artinya kathratul akli? Banyak makan. Lakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita itu. Yaitu ya jarang-jarang atau berpuasa. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lain. Lawan itu, lakukan di luar itu, maka terjadilah sesuatu yang juga di luar kebiasaan pada diri kita. Maka Allah menganugerahkan anugerah nikmat yang luar biasa, di luar kebiasaan yang kita pernah. Jadi yang biasa kita dapatkan dari Allah sudah tidak lagi diberikan yang tidak biasa diberikan. Paham? Itu namanya kharqul awaid, melakukan di luar kebiasaan. Jangan hanya berharap karamah tapi kita sendiri tidak melakukan yang karamah itu, yaitu melawan kebiasaan kita. Makanya itulah dari sanalah ungkapan al-karamatu khairun al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah, puasa, diam, bergadang dan ibadah-ibadah lain itu lebih baik daripada 1000 karamah. Baik. Watsalitsu, langsung saja ke bawah. Al-harf. Ada isim, fi'il dan huruf. Isim, fi'il dan huruf. Huruf ini maksudnya apa? Al-harfu wal maqsudu bihil himmatu wal قريحة وطلب الوصول إلى الله تعالى فهذا الحرف لا بد منه في البداية. طيب, harf ini bisa kita pahami himmah di sini dikatakan. Himmah ini kayak tekad yang bulat, tekad yang tinggi, niat yang azam dan niat yang tinggi. Harf itu kan kecil kan, huruf itu kan kecil. Begitu juga niat kecil, keinginan himmah itu maksudnya tidak terlihat, tapi sangat berpengaruh. Seperti huruf jar kecil tapi sangat mempengaruhi. Ya, waw qasam misalnya, itu kan huruf jar juga. Huruf jar juga kan, memajrurkan. Tapi besar sekali pengaruhnya waw itu, waw qasam itu, sampai orang harus puasa berapa hari itu untuk menebusnya kan kalau dia melanggarnya. Ya, taib. Walhasilu pada halaman 45. Walhasil alhasil. Min al-isharati annaha tarji'u ila al-aqsam ats-tsalatsa allati yaqta'uha al-murid wa hiya asy-syari'atu wat-tariqatu wal-haqiqah. Alhasil kata beliau, isyarat daripada isim fi'il huruf adalah syariah, tariqah dan haqiqah. Syariat, tarekat, hakikat.
Jadi isim fi'il huruf adalah isyarat kepada syariat tarekat hakikat. Apa maksudnya masing-masing itu dijelaskan di sini. Fasyari'atu aqwaluhu alaihi salatu wassalamu. Atau ada yang baca? Coba baca Ustaz. Baca silakan. Fasyari'atu. Fasyari'atu aqwaluhu alaihi salatu wassalam. Wa tariqatu af'aluhu wal haqiqatu ahwaluhu. Qala sallallahu alaihi wasallam asy-syari'atu maqali wat tariqatu fa'ali wal haqiqatu hali. Fasyari'atu an ta'budahu wat tariqatu an taqsidahu wal haqiqatu an tashhadahu. Masyaallah. Terus Fasyari'atu jilluha aqwalun wat tariqatu jilluha af'alun ay mujahadatun wa mukabaratun. Wal haqiqatu jilluha akhlaqun wa azwaqun. Wa ila hadha tarji'ul isyaratu biqaulihi ismun wa fi'lun wa harfun kama taqaddam. Masyaallah. Jadi secara umum syariat tarekat hakikat itu ya banyak uraian. Secara umum antara lain ya, syariat adalah ucapan, ungkapan, tarekat adalah perbuatan, hakikat itu adalah keadaan. Atau dengan kata lain syariat itu hakikat itu adalah akhlak dan azwaq, cita rasa. Ya. Fasyari'atu lil awam wa tariq. Coba lanjutkan lagi. Fasyari'atu lil awami wa tariqatu lil khawasi wal haqiqatu li khawasil khawasi. Fal awamu iqtasaru ala at-tamassuki bis syari'ati adh-dhahirati wal khawasu tamassaku bis syari'ati fi adh-dhahiri wa zadu as-suluku fi at-tariqi wa zadu as-suluka fi at-tariqi ila al-haqiqati. Bitahdzibin nufusi wa tathhiril qulubi. Naam. Terus Wahum as-sairuna minal muridin wa khawasul khawasi tamassaku bis syari'ati fi zahiri wa bit tariqati fil batini fa ashraqat alaihim anwarul haqa'iq fatakhallaqu bi akhlaqihi alaihi salatu wassalam wa warasu halahu wa maqalahu. Masyaallah. Fahumul warasatul haqiqiyun warasut tirkah bitamamiha aqwaluhu wa af'aluhu wa akhlaquhu. Wa ila hadha asharu sahibul mabahith haitsu qala. Taib. Jadi ini uraian lain tentang syariah, tariqah dan haqiqah. Syariat itu adalah untuk orang awam, tariqat untuk orang khawas, hakikat untuk khawasul khawas. Muncul pertanyaan lagi, emang orang awam siapa, orang khawas siapa, orang khawasul khawas siapa? Dijelaskan, dan harus dijelaskan supaya orang tidak kemana-mana pikirannya. Fal awam muqtasir ala tamassuk bi syari'ati adh-dhahir. Orang awam itu dia hanya ciri-cirinya ya, ditandai dengan dia hanya sibuk dengan ibadah-ibadah syariat secara zahir. Salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu namanya orang awam. Maksudnya dia hanya sampai di situ. Salat tapi mungkin menghayal ya. Ngelamun. Puasa tapi dari jam 10 sudah bayangannya es campur, kan? Kan banyak seperti itu kan. Nggak tahu kita termasuk tidak, mudah-mudahan setelah ini tidak kan. Haji dia, tapi ya begitu. Dia haji, lah saya pulang dipanggil haji ini. Itu kan. Itu namanya orang awam. Terus orang khawas ini dia. Tamassaku bisyari'ati fi adh-dhahir wa zadu as-suluka fi at-tariqi ila al-haqiqah. Dia melaksanakan semua syariat tadi, bukan meninggalkan. Dia tetap melaksanakan semua itu tanpa kecuali, wazadu, ditambah dengan suluk fit tariqi ilal haqiqah, dengan berjalan dengan sebuah perjalanan spiritual menuju hakikat, menuju
ya menuju hakikat dengan cara apa? Bitahdhibin nufus wa tathhiril qulub. Membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Jadi enggak cuma zahirnya saja yang tidak hanya beribadah secara zahir tapi juga secara batin. Sehingga hatinya juga bersih. Kalau sudah bersih, maka salatnya menjadi nikmat. Bukan orang khawas itu berhenti salat, kan tidak? Ya kan? Tapi orang khawas itu salatnya lebih sempurna, lebih baik, mungkin lebih tepat. Karena ada itu kita dengar kulit doang katanya kan? Nama tang sembahyang katanya kan? Masih ada sampai sekarang. Padahal memang benar nama tang sembahyang itu ajaran para mursyidin terdahulu. Tapi nama tang di sini dari tamat salatuhu, tamat yatim artinya apa? Sempurna salatnya. Sedangkan tarekat salat menjadi tamat itu sebenarnya bukan berhenti. Nah, itu yang dipahami sama murid-muridnya waktu itu ya. Yang santer awamnya. Itu kan jadi khawas dia tetap tamassaku bisyariah. Wa hum as-sa'iruna minal muridin. Sedangkan khawasul khawas apa? Mereka tamassaku bisyariah itu kan tetap diulang tamassaku bisyariah. Fi adh-dhahiri wa bit tariqati fil batini fa asyraqat 'alaihim anwarul haqa'iqi fatakhallaqu bi akhlaqihi 'alaihi salatu wassalam. Wa warithu halahu wa maqamahu fahumul warathatul haqiqiyin ila akhirih. Orang yang khawasul khawas adalah mereka yang menjalankan syariat. Di sini tamassaku lagi bahasa. Tamassaku itu kan berpegang, tidak dilepas syariatnya. Berpegang pada syariat secara zahir dan pada tarekat secara batin. Artinya yang dua yang tadi. Syariat zahir syariatnya dilaksanakan, salat, puasa, zakat dan seterusnya itu, bersedekah dan semua ibadah-ibadah zahir. Ibadah kan tidak hanya itu ya, menggauli istri juga kan ibadah zahir batin mungkin itu ya. Makanya segeralah meningkatkan ibadah kalian, itu kan ibadah juga. Dan ibadah-ibadah lainnya plus istiqamah juga berpegang pada suluk tadi, pembersihan hati tadi, penyucian jiwa tadi secara batin melalui tariqah. Fa asyraqat 'alaihim, dengan demikian maka karena zahir batinnya beribadah, itu intinya zahir batin beribadah, bukan zahir saja, bukan batin saja juga. Ilmu kebatinan namanya jadinya kan. Tetapi zahir dan batin, maka hasilnya apa? Asyraqat 'alaihim anwarul haqa'iq, maka cahaya-cahaya hakikat itu terpancar pada mereka. Apa dampak dari pancaran cahaya tersebut? Ini dia, fatakhallaqu bi akhlaqihi alaihi salatu wassalam. Akhlaknya sama seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi? Penuh kasih sayang, penuh rahmat. Segala akhlak beliau yang kita tahu, ya. Taib. Itu isim, fi'il dan huruf. Sekarang dirincikan lagi oleh Imam Sunhaji ini. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulul alifi wal lam wa huruful khaft. Isim ditandai dengan apa? Dikenal dengan apa? Bil khafd, baris bawah. Wat tanwin pasti dengar yang tanwin ya. Tanwin. Dukhul alif wal lam, masuk alif dan lam, sama huruful khafdi atau huruf jar ya. Bagaimana syarah Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu? Ini dia, fal ismul ladzi, tarhib sebentar lagi. Fal ismu alladzi tadhkuruhu wa tahtazzu bi. Sudah kita bahas isim tadi kan? Apa itu isim tadi? Isim fi'il huruf, apa tadi isim? Zikir, menyebut nama Allah, isim mufrad menyebut nama Allah. Kalau fi'il, jihad melawan nafsu. Huruf himmah ya, himmah dan niat atau tekad yang tinggi.
Isim yang tadi katanya alladzi tadhkuruhu wa tahtazzu bihi, isim yang engkau sebut dia terus menerus, yaitu isim Allah, dan engkau terus berguncang dengannya, wa huwa Allah jalla jalaluhu, menyebut nama Allah, ya, yu'rafu li'anna al-ism 'ala al-musamma yu'rafu bil khafdi. Bagaimana ditandai orang yang rajin berzikir menyebut nama Allah? Bil khafdi, dia merendah. Kan ada baris bawah kan? Dia enggak bukan ciri orang yang berzikir itu. Tetapi dia terus merendah, memiliki kerendahan hati. Wa huwa tahaqququ bidzul was-sufliyat, yaitu dia betul-betul menunjukkan kerendahan, ya, dan ketindihan. Wa qala syair, atau qala syair, berkatalah penyair, tadhallal liman tahwa falaisal hawa sahlu idza radiyal mahbubu sahhalakal waslu. Idza radiyal mahbubu sahhalakal waslu. Tadhallal liman tahwa, rendahkan dirimu di hadapan yang engkau cintai. Falaisal hawa sahlu, karena mendapatkan cintanya bukanlah sesuatu yang mudah. Namanya kita untuk mendapatkan cinta seorang, masa kita congkak-congkak itu kan makin jauh dia. Coba kalau kita, waduh, beli angan wah, kan begitulah kurang lebih. Kalian pasti bayangannya kesana aja ya kalau sama coba cinta itu. Padahal di sini cinta Allah, cinta itu harus kita rendahkan diri. Idza radiyal mahbub, jika sudah ridha yang dicintai itu, sahhalakal waslu, maka sampailah kita pada cintanya. Artinya tercapailah kita akan cintanya. Taib. Itu yang disebut dengan al-khafd, baris bawah. Jadi orang yang ciri-ciri orang pacu berzikir, dia tawadu, anolah jama'-jama'. Apalagi ciri-ciri orang yang rajin berzikir menyebut nama Allah, wat tanwin. Apa itu tanwin? Ini halaman 48. Wa yu'rafu Allah Ta'ala aidan bit tanwin. Tanwin ini kan apa kita mengartikan tanwin? Tanwin ini kan kayak apa ya? Gabung kan? Atau double kan ya? Misalnya kita bilang selaras. Enggak, misalnya kan aliman. Aslinya kan mim nun. Tapi itu namanya tanwin, ditanwin sehingga jadi dihilangkan nunnya, jadi cucut dia, jadi harakat itu saja. Ya, saya nggak tahu istilah yang tepat, tapi begitulah mungkin bisa dipahami. Terus orang yang rajin berzikir menyebut nama Allah itu ditandai dengan tanwin. Kalau kita artikan tanwin ini bergabung atau bersatu, terus bersatu dengan apa? Ini dia. Bi an yumakkinahu Allah Ta'ala min mahabbati syaikhin kamilin arifin billahi. Dia hatinya menyatu dengan gurunya. Maksudnya dia betul-betul cinta sama gurunya. Sehingga di dalam hatinya itu tidak ada orang lain selain daripada gurunya. Syaikh, guru, kamil. Tapi bukan sebarang guru juga. Kamil, yang sempurna, arifin billah. Thumma yumakkinuhu min khidmatihi wa sahbatihi. Lalu kemudian dia tidak hanya mencintai gurunya, tapi juga dia berkhidmah kepada gurunya dan mulazamah, selalu menghadiri majelis gurunya, selalu bersama gurunya. Thumma yumakkinuhu min syuhudil haqqi wa ma'rifatihi. Lalu kemudian dengan sebab itu maka dia dapat mencapai kepada ma'rifat ataupun musyahadat. Kan tanwin ada macamnya ya di sini. Ada tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin iwad, sama tanwin muqabalah. Kan memang secara bahasa juga begitu ya. Tapi secara tasawuf lain lagi maknanya. Tanwin tamkin tadi. Jadi dia betul-betul berkhidmah pada seorang guru, berguru pada seorang waliullah dan berkhidmah kepadanya dengan sempurna.
Adapun tanwin tankir bi an yatanakkara min jami'in nas, yaitu dia meninggalkan kesibukan dengan semua orang dan hanya fokus sibuk atau lebih sibuk dengan Allah. Ya, itu namanya tanwin tangkir. Adapun tanwin iwad bi an yu'awwad, dan waktu kan tanwin iwad ada tanwin yang berfungsi menggantikan, itu kan. Cuma bukan tempatnya kita bahas nahwu sekarang. Nanti pusing kalian. Di mahad itu ada namanya tanwin iwad kan, ada namanya tanwin tangkir. Tanwin iwad ini adalah menggantikan ke glamoritas, ya, kemewahan dengan kecukupan. Tidak bermewah-mewah. Wal izz bidzul, ketinggian itu diganti dengan kerendahan. Wal khultah bil uzlah, meninggalkan suka bercampur baur dan melakukan uzlah. Wa hakadha yubaddal al-asya' al-qabiha bi adadiha. Itu juga salah satu ciri orang yang rajin berzikir. Dia meninggalkan hal-hal yang sekiranya merusak konsentrasinya dalam berzikir. Meninggalkan di sini yang begini maksudnya. Misalnya meninggalkan meninggalkan kekayaan, kemewahan, itu bukan berarti hidup susah, ya, bukan. Tetapi lebih kepada meninggalkannya di dalam hati. Paham? Jadi makanya dikatakan az-zuhdu an tamlika fata'if. Engkau atau anta ja'ala, definisi lain daripada zuhud, anta ja'ala dunya fi yadika la fi qalbika. Engkau menjadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Jadi bukan meninggalkan dunia total kan, dong mati namanya meninggal dunia kan. Tapi silahkan memiliki semua mobil, mau apa, mau istri 4, apalagi malah bagus sekali kan. Tapi di tanganmu saja. Hanya dimiliki di tangan, tidak sampai ke hati sehingga ketika hilang barangnya atau apa, bunuh diri dia. Ya, stres. Betul-betul kayak dalam doa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Itulah maksudnya, jadikanlah kami zuhud, sudah artinya itu. Jangan jadikan dunia ini terus meresahkan hati kami. Ya. Kemudian tanwin muqabalah, yaitu menghadapkan ubudiyah dengan rububiyah atau rububiyah dengan ubudiyah. Ya, menghadapkan kehambaan kita kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih kurang seperti itu mengenai tanwin. Adapun yang terakhir atau sebelum terakhir, kita habiskan tanda-tanda isim sedikit. Wa yu'rafu aidan bidukhulil alif wal lam. Halaman 50. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan dapat diketahui juga isim itu dengan masuknya alif dan lam. Apa yang dimaksudkan dengan alif dan lam? Isyaratun ila dukhulil hadratil qudsiyah fa innaha ma'rufatun 'indal 'arifin. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ma'rifatuha bi ta'rifillahi iyyaha 'ala alsinatir rusul wa khulafaihim wa hiya mahallul musyahadah wal mukalamah wal muwajahah wal mukafahah. Jadi bisa dukhulul hadrah qudsiyah ini, orang yang rajin berzikir menyebut nama Allah, dia akan masuk pada singgasana suci, disebut dengan hadrah qudsiyah. Yang mana nama hadrah qudsiyah? Ma'rufatun 'indal 'arifin, hanya diketahui oleh para orang-orang arif. Jadi kalau mau tahu, jadilah orang arif, itu aja. Terus dibahas hadrah qudsiyah itu apa. Tapi
laksanakan, berzikirlah, maka kemudian nikmatilah. Apa itu hadrah al-Qudsiyah? Intinya hadrah itu kan kita merasakan kehadiran kita bersama Allah atau kehadiran Allah bersama kita. Paling tidak begitulah ya. Itu mungkin paling rendah merasakan kehadiran ya yang maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya lebih dari itu, ada musyahadah, menyaksikan, ada mukalamah, berbincang, ada muwajahah, berhadapan ya, dan seterusnya. Ada mukafahah, perjuangan, pengorbanan juga ada. Semua itu, rasa itu mencampur jadi satu ya, maka sangat nikmatlah jadinya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mencapainya, amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Terakhir dengan huruful jar ya, huruful khafd. Huruful khafd maksudnya asbabul khafd, yang menyebabkan seseorang itu adalah mencapai khafd itu. Ya. Mencapai khafd. Wa hiya kullu ma yukhfidu an-nafsa wa yanzilu biha ila al-ardh at-tawadhu was-sufliyat. Segala sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi tawadhu, menjadi rendah dan seterusnya. Apakah itu? Inilah dia. Famin isyarah ila ibtida'is sayr. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma salatul qiyamati sayyidina Muhammadin wa sallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Min, ini huruf jar. Apa saja yang membuat seorang itu menjadi tawadu, menjadi rendah. Dan kalau orang sudah rendah, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Kalau sudah rendah, maka dia akan tinggi di sisi Allah. Apa itu yang membuat seseorang itu rendah kemudian tinggi? Rendah di mata manusia mungkin ya, tapi tinggi di mata Allah. Min isyarah ila ibtida'is sayr. Ini isyarat kepada segera mulai suluk, berjalan menuju Allah. Min itu kan from atau start ya. Mulai dari sini, mulaikanlah gitu. Kan min juga salah satu artinya adalah lil ibtida', ya kan? Memulai. Maka min isyarat kepada memulaikan perjalanan spiritual menuju Allah. Wa ila, huruf jar yang kedua, ila, isyarah ila intihaihi, yaitu harus terus sampai ke tujuan, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan, istiqamah, terus sampai ke tujuan. Ila, sampai kepada tujuan. Al-ghayah kan itu makna ila. Kemudian setelah itu ya, ini penjelasannya panjang. Kita lanjutkan ke huruf jar lainnya. Halaman 52 ada an, tushiru ila al-mujawazati 'anil 'ala'iqi wasyawaghili. An itu berpaling. Man raghiba an sunnati, itu kan barang siapa berpaling dari sunnahku falaysa minni. Maka an isyarat kepada berpaling. Selain kita memulaikan perjalanan dan harus sampai kepada tujuan, jangan lupa sepanjang jalan akan banyak rintangan dan godaan serta gangguan. Jangan kendor, jangan lemah, lawan semua itu dan berpalinglah dari semua itu. Jangan tergoda maksudnya. Sepanjang jalan. Ala, halaman berikutnya. Isyarah ila al-isti'la' 'ala an-nafs bil qahr wal ghalabah wa 'ala as-sayr bin nasr wal ri'ayah wa 'ala al-hidayah bit tamkin wal inayah. Ala ini kan artinya di atas. Jadi harus kita mengatasi nafsu kita. Jangan kita diatasi oleh nafsu kita. Kita yang mengalahkan keinginan kita, hawa nafsu kita,
bukan terkalahkan oleh hawa nafsu. Fi isyarah ila dukhulil hadrah wa tamakkun fiha tamakkun al-madhruf fi al-dharf fatasiru ma'wah wa mu'ashshash qalbuhu fiha yaskunu wa ilayha ya'wi wa yushiru aidan ila adh-dhahabi fillah. Dalam Al-Quran, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, ay ila adh-dhahabi fihi ba'da adh-dhahabi ilayhi wa huwa al-istighraqu fi bahril ahadiyah fadh-dhahabu ilayhi hal as-sa'irin wa adh-dhahabu fihi hal al-wasilin. Jadi namanya suluk, ada namanya atau sair ilallah, ada sair ilallah, ada sair fillah. Jadi ila itu menuju, fi itu sudah tiba, sudah sampai. Misalnya kalau kita mau pergi ke mall, adhabu ila atau fi? Ila kan, ila al-mall, ya kan, markas tijarah atau mall sudah. Orang Arab juga nyebutnya mall, ilal mall. Orang yang sudah, jadi tadi berjalan menuju ilal mall. Oh, kalau sudah sampai mall, apakah kita bilang berjalan menuju mall? Tidak, tapi berjalan di mall, fil mall kan? Bukan berjalan menuju mall lagi, tapi berjalan di mall. Jadi as-sairin, orang yang masih berjalan, namanya ila. Sair ilallah. Kalau sudah sampai namanya sair fillah. Ya, sair fillah. Ya, hanya istilah saja. Maka fi isyarat kepada dukhul, sudah sampai kepada al-hadrah al-qudsiyah tadi. Yang mudah-mudahan kita juga dapat bernasib sampai ke situ. Amin. Rubba isyarah ila qillati wujud ahli khususiyah. Kan sering kita mendengar rubba itu artinya sedikit. Rubba, betapa sedikitnya. Maka rubba di sini isyarat kepada kita tidak peduli dengan tren. Paham maksudnya tidak peduli dengan tren? Misalnya kadang-kadang kita pada suasana di mana enggak kita yang rajin ibadah, semua orang lalai. Nah, pertahankan itu. Jangan goyah. Itu namanya rubbah. Kan dalam Al-Quran di sini dikatakan wa qalilum mahum atau wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Maka rubah isyarat kepada qillat wujud al-khususiyah. Sedikitnya orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya, di bidang ini, terutama di bidang suluk ilallah. La yakhafu lawmata laim, itulah intinya. Tidak peduli dengan misalnya semua orang tidak suka kita berzikir, kita beribadah. Masa kita mau peduli kan? Tetap kita istiqamah menjalankannya. Baik, kemudian ba isyarah ila isti'anatihim billah. Ba itu kan by atau dengan kan? Billah, by Allah. Atau dengan Allah, atau dengan dengan Allah. Maksudnya isyarat kepada al-isti'anah billah, selalu memohon pertolongan dan bimbingan serta petunjuk Allah, bersandar kepada Allah dalam perjalanan tersebut. Walaupun kita punya guru dan kita bersandar pada guru itu betul, tapi tanpa merubah keyakinan kita bahwa guru itu hanyalah wasilah, wasilah yang mana sesungguhnya kita bersandar kepada Allah, hanya perantara guru itu. Seperti orang tua ngasih uang, kan kita minta uang sama orang tua, bukan sama Allah, ya kan? Terus kok enggak syirik itu?
Kita walaupun minta sama orang tua, tapi dalam hati kita yakin bahwa Allah yang memberi, hanya lewat orang tua. Buktinya setelah kita dapat uang, kita berterima kasih kepada orang tua dan kita tidak lupa mengucap alhamdulillah. Aman kan? Tidak masalah. Tidak perlu kita khawatir gitu lah. Misalnya kita lihat ada anak minta uang sama orang tua, astagfirullahaladzim, minta sama bapakmu, minta sama Tuhan. Kamu syirik, minta kepada selain Allah. Masa kita begitu? Itu orang Wahabi mungkin begitu. Tapi kita tidak, karena paham. Oh, silahkan. Anak kadang-kadang bergantung sama orang tuanya kan? Bersandar sama. Terus syirik semua itu, astagfirullahaladzim. Kok bergantung kepada selain Allah? Bersandar kepada selain Allah kan? Selain Allah itu kan, bapaknya. Tapi ada yang bilang itu syirik, tidak ada. Ada sudah tahu bahwa itu hanya majas saja. Hakikatnya adalah bersandar, bergantung kepada Allah. Itu hanya perantara. Ya, begitulah juga murid dengan guru. Kenapa giliran murid sama guru sensi sekali? Ya, samalah seperti anak sama bapak tadi. Jadi ketika murid bergantung sama guru, bersandar sama guru, minta sama guru, apapun namanya, tidak masalah. Sama halnya dengan tadi anak terhadap bapaknya. Kan itu. Maka tidak. Kita makan misalnya. Kita bergantung sama makanan kan? Kalau kita nggak makan, sakit. Kemana-mana kita bawa bekal. Terus kita pokoknya nggak bisa hidup tanpa makanan. Betul atau tidak? Kenapa tidak ada yang bilang syirik terus itu? Kenapa Anda bergantung sama makanan? Bukan makanan ini yang membuatmu hidup, tapi Allah. Masa begitu? Aduh. Enggih, tahu semua itu. Ini hanya perantara. Buktinya habis makan apa kita bilang? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah ruz. Enggak kan? Segala jenis puji bagi nasi. Enggak gitu. Begitulah juga ketika seorang kemana-mana misalnya punya amalan, punya zikir, punya wirid, atau punya guru, bergantung sama guru, atau bergantung pada kitab. Maka semua itu adalah seperti makanan roh tadi. Hanya sebagai wasi. Itulah ba. Kemudian kaf. Kaf isyarat kepada tasyabbuh bil qaum. Penting ini. Kan kaf itu artinya seperti kan? Apa gitu misalnya contohnya ka Zaidin, Amrun ka Zaidin, Amr seperti Zaid. Maka isyarat kaf itu adalah kita bersikap berbuat seperti orang-orang saleh, namanya tasyabbuh bis salihin. Tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupakanlah dirimu dengan orang saleh, ya kan? Maka sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang saleh, falahu, adalah kemenangan. Salah satu menyerupakan diri misalnya dalam berzikir, dalam berakhlak, terutama itu yang penting-penting. Ya, dalam sikap, dalam termasuk berpenampilan jika diniatkan tasyabuh, maka itu suatu hal yang mulia. Dan seterusnya. Lam ini isyarat ila istihqaqil wilayah wa mulkiha bil mahabbah wa tashabbuh bil qaum ma'al ikhlas wa tajrid minal alaiq. Lam itu kan seperti kita bilang lillah, isyarat kepada segala sesuatu dilakukan yang tadi semua itu yang kita sebut lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Itu syarat kepada semuanya dilakukan dengan ikhlas. Kita khidmah sama guru, ikhlas lillahi ta'ala. Kita khidmah sama guru, kita berwirid, kita berapa, hanya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan supaya kita sakti, bukan supaya bisa supaya orang takut sama kita, bukan supaya kita tahu aib orang, bukan supaya kita tahu apa yang dilakukan oleh orang kemarin dan besok dan hari ini, ya. Bukan juga supaya kita tahu ini barang orang di mana, bukan kita supaya bisa itu lain. Itu bukan tariqah namanya, bukan tasawuf namanya. Itu namanya apa? Ilmu hikmah namanya itu ya. Itu namanya ilmu hikmah.
lain babnya, lain tempatnya. Dan positif juga, bukan berarti itu jelek. Tetapi ya kalau kita bicara tasawuf itu ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Itu yang isyaratkan dengan alam. Terakhir huruful qasam, huruf-huruf sumpah. Ini isyarah kepada ila kaunihim. Ini isyarat bahwa orang yang rajin berzikir lalu menikmati hasilnya, merasakan hasilnya, maka dia lau aqsamu 'ala Allahi la abarrahum fi qasami. Maka hasilnya adalah apabila dia berdoa memohon kepada Allah, menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, seketika dikabulkan oleh Allah. Ada hadisnya kan, rubba asy'ath akbar lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Bisa jadi seorang yang urak-urakan, enggak jelas, penuh debu, tidak rapi, tidak bersih. Tapi kalau dia memohon sekali saja kepada Allah, langsung diberikan. Kita tidak tahu, siapa tahu dia ahli berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wal fi'lu, sekarang setelah itu kita akan masuk ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah tentang tanda-tanda fi'il. Tadi tanda-tanda isim alias tanda-tanda orang yang rajin berzikir menyebut nama Allah. Tanda-tanda maupun hasilnya, dampak-dampaknya. Allahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah habis, 1-2 pertanyaan mungkin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya orang yang dalam berzikir itu berzikir ketika dia sedang makan atau sedang masuk kamar mandi atau bahkan dia sedang tidur? Begini, kalau zikir lisan kan terbatas. Lisan ini kan tidak mungkin selalu berzikir. Dalam arti selalu di sini 24 jam. Tidak bisa. Sementara perintahnya sebanyak-banyaknya. Udzkurullaha dzikran katsira. Bagaimana kita mau menjalankan zikran katsira sementara sulit lisan ini sebanyak-banyaknya kan? Apalagi banyak kesibukan. Banyak yang dilakukan kan? Seperti masuk kamar mandi, belum kalau orang mencret kan, gimana mau zikir sebanyak-banyaknya, orang dia dikit-dikit masuk jering, apa yang dia lakukan? Maka zikir sebanyak-banyaknya di sini maksudnya adalah zikir hati, karena hati yang bisa berzikir sebanyak-banyaknya, 24 jam bisa dia hati itu. Tapi caranya bagaimana? Kita tidur, hati bisa berzikir. Kita di kamar mandi, hati bisa berzikir, dan boleh secara fikih juga kan boleh. Lisan yang tidak boleh kan? Bagaimana tapi caranya? Caranya dengan zikir lisan. Kan tadi disebutkan oleh beliau. Perbanyak zikir lisan, nanti dia ada cahaya. Zikir itu ada cahaya yang kita tidak lihat, tapi dia memancar, menyinari zahir dan batin kita sampai masuk ke dalam sehingga hati yang lalai yang tidak pernah menyebut nama Allah, dengan sebab cahaya zikir yang terus kita ucapkan secara lisan itu masuk ke dalam hati, hatinya menjadi terang, maka hatinya akan berzikir. Sampailah kepada zikir qalbu. Kalau hatinya sudah berzikir, maka kita tidur, dia tetap berzikir. Kita di kamar mandi, dia tetap berzikir. Zikir di sini, zikir dalam hati di sini maksudnya bukan kita menyebut dalam hati, bukan. Tetapi hatinya itu berzikir. Jantungnya itu mungkin kalau kita pakai ini, kita dengar dia bilang Allah, Allah. Nah, seperti itu. Tapi itu hanya dicapai dengan lebih sebanyak-banyaknya dengan zikir Jadi zikir dengan lisan itu di waktu longgar itu diperbanyak. Diperbanyak. Nanti akan sampai pada hati itu yang berzikir dengan sendirinya. Tapi di zikir lisan tidak terputus. Ya, untuk memperkuat kan, supaya dicas terus gitu kan. Sehingga jadi ada perumpamaan zikir lisan itu seperti kalau kita nyalakan genset ya. Brek ya. Nggak bisa-bisa kan, terus saja lama-lama brrr. Nah, ini ketika kita narik ini starternya ya. Ini perumpamaan zikir lisan. Terus saja, terus. Dengan berkat zikir lisan itu, maka mesinnya hidup. Mesinnya itu seperti hati.
Jadi kalau sudah hatinya berzikir udah aman kan, dia berzikir sendiri. Nggak kita kontrol lagi. Karena kita tidak bisa kontrol hati. Ada yang bisa kontrol hati, suka, benci dan lain sebagainya kan dengan sendirinya. Ya kan? Begitu juga ketika dia berzikir aman sudah. Yang bisa kita kontrol lisan. Maka itulah starter. Kita bisa nyetar. Bagaimana agar bisa mesinnya ini hidup terus? Harus di starter. Nggak boleh nggak di starter. Bagaimana agar hati berzikir terus? Perbanyak zikir lisan. Ini starternya nih, zikir lisan. Ya Allah alam, barangkali sampai di sini insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada tanda-tanda fiil. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan dengan memohon keberkahan dari para ulama-ulama aulia yang mengarang kitab ini ya, dari Imam As-Sunhaji, kemudian Imam Ibn Ajibah, kemudian Imam Abdul Qadir Al-Kuhin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai min jumlati awliya'i salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Syai'illah lahum minal Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.